setel sebuah video mengenai aktivitas di pabrik pelintingan rokok miliknya PT Jarum Kudus. Di situ nanti kalian akan bisa melihat bagaimana sih aktivitas gerakan terutama yang dilakukan oleh tangan kanan dan tangan kiri oleh si pekerja pabrik pelintingan rokok tersebut. Even such a thing. Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Yeah, I've discussed it with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face. I stare and wait because we aren't pixels on a screen. No, we're human, we breathe. Every single thing we see curated, it's overrated. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to think, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Itu tadi adalah contoh bagaimana seorang pekerja di pabrik pelintingan rokok di PT Jarum Kudus menggunakan kedua tangannya secara bersamaan, yaitu tangan kanan maupun tangan kiri secara otomatis itu akan bekerja secara bersamaan, di mana ini mereka sebenarnya nggak sadar bahwa apa yang telah mereka pertunjukkan tadi itu merupakan salah satu implementasi dari ilmu ergonomi, yaitu yang terutama terkait dengan studi gerakan, di mana di studi gerakan itu ada yang membahas masalah bahwa dianjurkan atau memang sebaiknya tangan kanan dan tangan kiri itu bekerja secara bersamaan. Jangan sampai ketika tangan kanan bekerja, tangan kiri nanti nganggur, itu nggak boleh. Padahal di kita itu kan sebenarnya dari kecil sudah diajarkan kalau kita mau bekerja itu harus menggunakan tangan kanan, sehingga akhirnya tangan kiri itu kayak seolah-olah kayak dimatikan. Memang sebenarnya di sini ada kesalahan di kita ya dalam memahami ajaran agama tersebut, bahwa
tangan kanan itu memang kalau dipakai untuk berjabat tangan, makan harus menggunakan tangan kanan. Tetapi kalau yang untuk misalnya membersihkan kotoran habis dari BAB atau buang air kecil harus menggunakan tangan kiri. Itu kalau di ajaran agama seperti itu. Tetapi kalau dalam bekerja, kedua tangan itu harus digunakan secara bersamaan. Jadi jangan sampai nanti yang bekerja tangan kanan saja sementara tangan kirinya nganggur. Nah, itu kok ada Pak yang orang kidal itu kok bekerja pakai tangan kiri. Nah, kalau itu memang karena ada kelainan gitu. Itu contoh yang di pabrik rokok. Coba ini saya carikan video lagi yang di pabrik teh. Ini Nah, kalau yang itu tadi ya proses memasukkan teh yang sudah teh apa istilahnya yang sudah dikeringkan atau apa itu dimasukkan ke dalam bungkusnya. Terus ini juga ada proses pembuatan bungkusnya. Halo semua, saya Doni, kembali lagi di channel Kalian Pun Bisa. Apa kabar teman-teman? Semoga di sana sehat selalu ya. Nah, kali ini saya akan sharing tentang cara pembuatan bungkus teh tubruk. Di tangan saya ini sudah ada teh tubruk merek Teh Kopek yang diproduksi di daerah Slawi, Kabupaten Tegal. Di Slawi memang banyak pabrik teh seperti Teh Poci. Yang ini ya, Teh Poci, dan Teh Kopek, Teh Duatang, Teh Tongji, dan lain-lain. Merek-merek tadi sudah tidak asing lagi kan bagi kalian? Oke, langsung saja simak video ini sampai selesai. Baik teman-teman, ini adalah cetakan dari bungkus teh yang belum dibuat. Alat-alat yang dibutuhkan ada beberapa macam. Di antaranya yaitu pertama, jelas kertas cetakan ini. Kemudian ada balok kayu untuk membentuk bungkusnya, gunting, dan ini adalah pulut. Pulut ini berfungsi sebagai lem, terbuat dari tepung aci yang dimasak, jadi aman untuk makanan. Sedikit info, kenapa saja bisa bikin bungkus teh seperti ini? Karena orang tua saya bekerja di salah satu pabrik pembuat bungkus teh ini. Dari dulu, waktu saya kecil, saya sering membantu untuk membuat bungkus teh seperti ini. Jadi saya sudah tidak asing lagi. Oke, kita coba ya untuk membuat bungkus teh seperti ini.
Oke, kita coba ya. Awalnya dari cetakan kertas ini, kemudian digunting pada bagian yang sudah ditentukan, yaitu di bagian ini, dan ini. Oke, setelah digunting, baru dibentuk kotak dengan palu kayu. Kita ambil satu, kemudian kita tempatkan di balok kayunya, kemudian kita kasih lem atau pulut. Nah, mohon maaf ya teman-teman, karena sudah beberapa tahun ini saya sudah tidak pernah membuat bungkus teh ini, jadi saya sedikit canggung. Oke ya, yang dilem adalah di bagian sini dan di bagian atasnya. Jadi kita lepaskan. Jadi kita coba lagi. Kita tempatkan pada balok kayu, kemudian kita kasih pulutnya di bagian ini juga. Oke, ini sudah jadi ya. Proses ini dilakukan di rumah. Kemudian bungkus setengah jadi ini ditata sedemikian rupa dan dibawa ke pabrik untuk diisi dengan teh sampai jadi seperti ini. Teh ini kemudian di-pack lagi dengan plastik sekitar 10-20 teh yang siap dijual. Nah, ini teh inilah yang siap dijual ke pasaran. Oke. Perlu teman-teman tahu, pembuatan bungkus teh ini dilakukan satu persatu. Kalau yang sudah ahli membuat 100 bungkus bisa selesai dalam waktu 30 menit. Oke. Dan setiap karyawan pembuat. Oke, itu tadi contoh-contoh bagaimana orang bekerja merakit. Yang pertama itu adalah membuat rokok kretek, dan yang kedua itu tadi memasukkan teh ke dalam bungkusnya, dan yang terakhir tadi adalah proses untuk membuat bungkus tehnya. Nah, dari situ sebenarnya apa yang akan saya sampaikan itu sudah dijelaskan dari 3 video tadi, yaitu bagaimana sih orang itu bekerja menggunakan kedua tangannya. Itu nanti di mata kuliah pra-analisis perancangan sistem kerja itu akan dipelajari, di mana nanti di situ ada peta tangan kanan dan tangan kiri. Kita akan melihat prosentase penggunaan tangan kirinya berapa persen, penggunaan tangan kanannya berapa persen. Gitu. Tujuannya apa? Sebenarnya untuk mencari keseimbangan. Nah, salah satu kenapa sih kita harus mempelajari itu pembagian beban kerja antara tangan kanan dengan tangan kiri? Itu salah satu wujud nyatanya adalah bentuk perancangan ini, keyboard komputer. Atau di HP kalian juga itu kan ada di situ kan ada tombol-tombol huruf-hurufnya. Nah, itu pada saat menyusun, kenapa sih huruf A itu letaknya di sebelah kiri, terus kemudian huruf L di sebelah kanan, huruf P di sebelah kanan, terus huruf Q di sebelah kiri. Itu semua ternyata tidak asal ini ya, apa istilahnya, tidak asal meletakkan, tapi di situ ada teorinya. Cuma yang jadi permasalahan, keyboard yang kita gunakan itu sebenarnya mengacu pada tata bahasa Inggris. Nanti misalnya kalian punya teman yang kuliah di Jerman atau saudara yang dari Jerman, tolong minta dikirimi ini apa foto dari ini, dari keyboardnya, itu nanti ada perbedaan. Huruf Z ini kalau yang di keyboard yang di kita itu, yang di komputer kalian itu mesti ada di sebelah kiri. Tetapi nanti kalau yang di Jerman itu berbeda, posisinya akan berbeda. Karena menyesuaikan dengan tata bahasa yang di Jerman. Nah, ini kalau keyboard yang Indonesia ini kalau kita pakai di Indonesia ini akan susah. Karena apa? Huruf A itu posisinya nanti akan di jari manis kita. Ini kalau kita mengetik dengan cara yang benar. Novita, ngetik yang benar itu menggunakan berapa jari? Kalau saya 10 jari jalan semua sih, Pak. Kalau pakai laptop, kalau pakai HP 2 jari. Oh, berarti di SMA nggak pernah ini ya. Kalau dulu waktu saya zaman SMA itu dapat pelajaran mengetik. Nah, ngetik itu
yang benar itu kan dulu juga ada yang namanya kursus-kursus ngetik itu pendidikan luar sekolah itu. Nah, kita kursus mengetik. Nah, itu mengetik yang benar itu menggunakan 10 jari. Berarti nanti bagian dari jari manis ini nanti akan ke bagian huruf apa, terus telunjuk ke bagian huruf apa, jempol ke bagian huruf apa. Tetapi orang Indonesia nggak mau kalau disuruh 10 jari, pengennya 11 jari. Nah, kok bisa 11 jari? Ya dipakai hanya telunjuk-telunjuk ini. Jadi ngetiknya itu yang dipakai hanya telunjuk saja. Cetak itu ya telunjuk kiri sama telunjuk kanan yang dipakai itu 11 jari. Itu leluconnya gitu kalau di Indonesia. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan tata bahasa di Indonesia, penempatan keyboardnya seperti ini tidak sesuai. Karena apa? Kalimat di Indonesia itu banyak menggunakan huruf A. Padahal di sini, kalau di keyboard ini huruf A itu menjadi tugasnya jari manis ini. Nah, ini nanti katakanlah, misalnya kamu nggak percaya, coba nanti dibuktikan di buku cerita apa novel yang Indonesia itu, coba ngetik 2 halaman, itu nanti dihitung huruf A-nya itu berapa Oke, maaf ini putus tadi. Nah, itu nanti harusnya itu kita bisa istilahnya apa, menekan produsen komputer ini supaya mereka mau merancang keyboard itu untuk orang Indonesia. Padahal dulu yang namanya SMK berapa itu yang di daerah Manaan di Solo itu sudah ada program untuk merakit komputer untuk Indonesia. Saya kira komputer untuk Indonesia itu sudah disesuaikan dengan tata bahasa untuk orang Indonesia. Ternyata enggak, sama aja. Hanya di situ untuk dijadikan perakitan komputer saja. Jadi nggak ada istilahnya apa, nggak ada bedanya dengan komputer sebelumnya. Itu yang jadi masalah. Padahal banyak riset ini kalau di Indonesia, riset terkait dengan penentuan letak huruf di keyboard komputer itu udah tahun 80-an udah ada yang melakukan. Cuma ya hanya sebatas ini aja, sebatas penelitian, tidak lanjut lagi. Baik, itu untuk pengantarnya. Selanjutnya saya mau masuk ke materi, yaitu mengenai studi gerakan. Nah, ini yang membedakan kita dengan orang teknik yang lainnya. Kalau orang TI itu kan hal-hal yang sepele ini aja dipelajari. Ngapain sih kita belajar studi gerakan? Ngapain sih kita menghitung pembebanan antara tangan kanan dan tangan kiri? Termasuk juga ini nanti pembebanan antara jari manis, telunjuk, kelingking, jempol, itu kok dihitung. Buat apa? Gitu. Kalau orang teknik mesin, teknik elektro, apa istilahnya, ngapain sih kita memikirkan hal-hal sepele itu? Ini plotnya orang TI ya seperti ini, gerakan aja dilihat, gerakan aja dianalisa. Terus nanti di situ kita akan merancang sebuah gerakan yang baru. Gerakan-gerakan yang tidak perlu ketika orang bekerja itu nanti harus dihapuskan. Karena apa? Tidak memberikan nilai tambah. Ini pengantar untuk ke studi gerakan. Nah, ini. Nah, di perencanaan sistem kerja itu nanti ada studi gerakan dan ada yang namanya ekonomi gerakan. Nah, tujuannya apa? Ya, dipakai nanti untuk perancangan stasiun kerja. Bagaimana sih kita merancang stasiun kerja tersebut sehingga tenaga kerja itu atau operator itu ketika bekerja dia merasa nyaman. Terus hasilnya berupa produktivitas yang tinggi. Gitu. Nah, di sini yang namanya faktor sistem kerja meliputi ada yang namanya manusia atau operator di situ, kemudian bahan atau material yang akan diproses, kemudian mesin dan peralatan yang akan digunakan untuk memproses bahan tersebut menjadi barang yang kita inginkan.
Terus yang berikutnya adalah lingkungan, ini lingkungan sekitar, baik di lingkungan di internal pabrik maupun di lingkungan di eksternal pabriknya, yang akan berpengaruh pada sistem kerja kita. Nah, perencanaan sistem kerja ini akan mendapatkan sistem kerja yang lebih baik dengan cara apa? Yang pertama, kita harus mempelajari yang namanya studi gerakan. Makanya di sini kita harus paham pengetahuan dasar untuk menganalisa suatu pekerjaan dengan gerakan-gerakannya. Berarti nanti gerakan yang kita lakukan itu kalau diteliti secara lebih jauh itu ternyata hanya ada 17 elemen gerakan dasar saja yang dimaksud dengan terblik. Itu nanti di slide berikutnya. Nah, di sini di studi gerakan ini apa tujuan akhirnya? Yaitu kita ingin menyusun gerakan yang baik sehingga memberikan hasil kerja yang lebih baik. Kok bisa, Pak? Kan hanya gerakan saja. Contoh misalnya ada seorang pekerja. Dalam pekerjaannya itu tiba-tiba dia garuk-garuk kepalanya karena mungkin jarang keramas ya. Itu kepalanya gatal, tiba-tiba garuk-garuk. Nah, garuk-garuk itu kan kalau dilakukan berulang-ulang itu waktunya kan jadinya hilang. Contoh seperti tadi ketika orang ini membuat rokok kretek tadi itu kan karena tangan kirinya kan bekerja berbarengan. Tiba-tiba karena gatal dia tangan kirinya garuk-garuk. Akhirnya apa? Kan ini akan berhenti. Otomatis proses produksinya berhenti. Gitu. Nah, cara orang menggaruk-garuk seperti itu tuh harus dihilangkan. Gitu. Sehingga waktunya menjadi lebih produktif. Atau karena tempat kerjanya panas, dia nggak betah panas, terus tangan kanannya ambil kipas. Tapi ambil kipas, tangan kirinya juga nggak bisa bekerja sendirian. Karena pekerjaan tersebut didesain untuk dikerjakan oleh kedua tangan. Kalau salah satu tangan dia kipas kan berhenti juga. Tuh. Itu yang studi gerakan. Kalau yang ekonomi gerakan, ini prinsip yang dipertimbangkan berdasarkan analisa gerakan sehingga menghasilkan gerakan yang ekonomis, nyaman dan produktivitasnya tinggi. Ini akan terkait dengan kemampuan dan keterbatasan manusia dalam bekerja. Nanti di ekonomi gerakan itu kita akan belajar bagaimana nanti akan memanfaatkan gaya gravitasi sehingga gerakan yang kita lakukan itu menjadi lebih ringan atau lebih mudah gitu. Nah, prinsip-prinsip ekonomi gerakan ini nanti akan dihubungkan dengan apa? Contohnya yang pertama adalah untuk tubuh manusia dan gerakannya. Contoh misalnya katakanlah ketika di tempat kerja itu orang atau operator itu harus menaruh kardus di atas lemari. Ternyata ketinggian lemarinya itu sangat tinggi. Apa yang dilakukan? Ternyata manusianya ketika mau naruh kardus itu dia harus jinjit atau harus menjangkau. Nah, akibat jinjit atau menjangkau ini kan merupakan gerakan-gerakan yang tidak dianjurkan di dalam ilmu ergonomi dan itu harus dihilangkan. Makanya dengan belajar ekonomi gerakan itu kita akan tahu gerakan-gerakan yang seperti itu tidak boleh, atau gerakan memutar. Itu termasuk gerakan-gerakan yang tidak alamiah, atau menunduk dalam waktu yang lama itu juga nggak boleh. Jongkok itu juga nggak boleh. Terus yang kedua, ekonomi gerakan ini nanti akan juga digunakan untuk pengaturan tata letak tempat kerja. Bagaimana nanti kita mengatur tata letak tempat kerja itu jika orang itu bekerja itu secara mengalir, tidak terputus-putus. Contoh, misalnya tempat kerjanya itu dibuat berderet dari samping kanan, samping kiri, terus lurus. Garis lurus itu kan enak. Misalnya dia akan mengambil tangan kiri, akan mengambil barang yang telah dikerjakan oleh operator sebelumnya, diambil dengan tangan kiri, terus kemudian diproses dengan menggunakan dua tangan. Nah, setelah selesai, tangan kanan dari si operator ini akan menyerahkan ke operator berikutnya pakai tangan kanan. Ini kan enak. Nah, itu cara pengaturan tempat kerja yang baik. Ini akan berbeda kalau tata letak kerjanya itu diatur secara berurutan ke belakang. Ini saya selesai bekerja, terus saya akan memutar menyerahkan hasil kerjaan saya ke operator berikutnya. Ini gerakan memutar itu tidak boleh. Makanya dengan belajar ekonomi gerakan itu nanti kita bisa mengatur tata tempat kerja yang baik. Terus yang berikutnya, dengan belajar ekonomi gerakan itu kita akan tahu bagaimana sih merancang peralatan yang benar. Tuh, nanti kaitannya ada sebuah produk itu yang dirancang multifungsi. Misalnya palu, selain dipakai untuk memaku, dia juga yang bagian ujung yang satu lagi bisa dipakai untuk mencungkil jika pakunya itu bengkok. Atau pulpen. Nah, pulpen ini. Bandingkan ini saya punya pegang 2 pulpen. Nggak kelihatan ya. Yang satu pulpen ini warnanya hitam. Ini itu hanya untuk untuk satu warna saja. Terus yang berikut ini ada satu pulpen, di sini ada 4 warna. Misalnya pada saat saya bekerja itu saya membutuhkan 4 warna. Kalau saya menggunakan model pulpen yang ini, berarti saya harus membawa 4 macam pulpen. Tidak efisien.
Bandingkan dengan saya hanya bawa satu pulpen ini tapi isinya 4. Gitu. Itu nanti kaitannya dengan perancangan peralatan, dihubungkan juga dengan ekonomi gerakan. Terus prinsip-prinsip ekonomi gerakan yang dihubungkan dengan tubuh manusia dan gerakannya, ini yang pertama, kedua tangan harus dimanfaatkan sepenuhnya. Kalau kita lihat tadi yang kasus-kasus yang tadi itu kan kita lihat di situ kedua tangan itu bekerja bersamaan. Cuma nanti yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana sih persentase atau perbandingan persentase antara tangan kanan dan tangan kirinya. Itu sedapat mungkin harus dibuat seimbang. Kalau enggak, kalau tidak bisa seimbang, perbedaannya itu ya jangan sampai mencolok. Katakanlah misalnya 60-40 itu masih wajar, jangan sampai yang tangan kanannya itu 70% kerjanya, sementara tangan kirinya hanya 30%. Ini enggak seimbang. Gitu. Idealnya memang 50-50, tapi kalau nggak bisa ya perbedaannya sangat kecil ya. Katakanlah tadi 60-40 atau 55-45 itu masih ideal. Nah, jangan sampai 70-30 itu udah nggak boleh lagi. Nah, di sini kalau terkait dengan pemanfaatan kedua tangan ini kan ada kecenderungan alami. Kebanyakan orang adalah menggunakan tangan yang mereka sukai. Misalnya tangan kanan untuk tangan kanan ini dan tangan kiri untuk orang kidal untuk menyelesaikan sebagian besar pekerjaan. Misalnya katakanlah orang yang tidak kidal itu dia lebih dominan menggunakan tangan kanannya dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sementara kalau orang kidal menggunakan tangan kiri. Padahal sebenarnya pekerjaan itu idealnya itu bisa dikerjakan dengan menggunakan dua tangan. Tetapi karena dia itu wah ini doktrinnya itu harus kalau apa-apa harus menggunakan tangan kanan saja, akhirnya tangan kirinya jadi mati. Gitu. Nah ini, tangan yang lain biasanya diam, sementara tangan yang disukai bekerja seperti pada gerakan memegang objek. Prinsip ini menyatakan bahwa kedua tangan pertama harus digunakan secara bersama-sama. Ini, jangan sampai nanti kita terlalu dominan menggunakan satu tangan. Karena Allah itu kan membuat tangan kanan dan tangan kiri itu mesti ada maksudnya. Nggak mungkin tangan kiri nggak akan dipakai. Gitu. Ya terserah kita saja, kita bisa nggak menggali itu. Jangan sampai karena doktrinnya itu apa-apa harus menggunakan tangan kiri, tangan kanan untuk yang baik, tangan kiri untuk yang jelek. Nggak bisa seperti itu. Ketika kita bekerja ya, dua-dua tangan harus bekerja. Gitu. Terus yang kedua tangan sebaiknya memulai dan mengakhiri gerakan pada saat yang sama. Nah, seperti tadi, tangan kanan dia selesai, dia berhenti sama-sama. Terus yang tangan kanan itu menaruh ke berikutnya, yang tangan kiri ngambil pekerjaan yang akan dirakit. Yang tangan kiri mengambil material yang akan dirakit, sementara tangan kanan menyerahkan material yang komponen yang sudah dirakit ke stasiun berikutnya. Jadi bekerja memulai dan mengakhiri gerakan pada saat yang sama. Ketika dia selesai tadi mengelim tadi itu kan dua tangan sudah berhenti semua. Nih, dalam hal ini pembagian pekerjaan harus diatur sesuai dengan prinsip 1 dan prinsip 2. Terus yang ketiga, kedua tangan sebaiknya tidak menganggur pada saat yang sama, kecuali pada waktu istirahat. Gitu. Ya, tadi, jangan sampai nanti, karena capek saya tangan kiri berhenti, terus tangan kanan bekerja. Nggak bisa. Karena apa? Memang pekerjaannya didesain untuk dua tangan. Gitu. Nah, seperti tadi, misalnya mengisikan teh ke dalam bungkusnya. Nah, alasannya, aduh tangan kanan saya capek Pak, tangan kanan saya istirahat, tangan kiri, satu tangan itu bisa nggak bisa. Makanya kalau di PT Gunung Subur itu lokasinya di Kecamatan Jaten di daerah Kabupaten Karanganyar. Di situ itu untuk mengatasi kelelahan di tangannya itu karena pekerjaan cepat dari seset ini dia secara otomatis dia nggak melihat apa itu dia langsung otomatis bergerak. Pada menit keberapa itu nanti mesti ada komando dari mandornya atau supervisornya berhenti atau apa, setelah itu mereka disuruh tepuk tangan terus kemudian mengangkat tangannya terus kemudian sambil teriak-teriak. Ini tujuannya apa? Supaya ini untuk mengurangi kelelahan pada kedua tangannya. Ada komandonya. Terus kemudian setelah selesai kerja bareng lagi. Makanya di sini metode kerja harus dirancang untuk menghindari periode ketika tangan tidak bekerja. Adalah tidak mungkin untuk benar-benar menyeimbangkan beban kerja antara tangan kanan dan tangan kiri, tetapi harus mungkin untuk menghindari kedua tangan menganggur pada saat yang sama. Ini benar-benar menyeimbangkan itu susah, tetapi jangan sampai juga perbedaannya itu sangat mencolok sekali. Terus yang keempat,
Gerakan kedua tangan akan lebih mudah jika satu terhadap lainnya simetris dan berlawanan arah. Itu. Misalnya, saya ini posisi ini, terus kemudian saya menggerakkan tangan kanan saya ke arah sana, tangan kiri ini kan lebih mudah daripada ke sini semua, terus ke sini semua itu agak canggung. Tetapi kalau gini itu otomatis. Gitu. Ini akan meminimalkan jumlah koordinasi tangan mata yang dibutuhkan. Contoh adalah janggal menggerakkan tangan kiri ke depan dan ke belakang, sementara tangan kanannya ke kiri dan ke kanan. Itu. Terus janggal menggambar lingkaran dengan tangan kiri dan sementara tangan kanan menggambar kotak. Ada yang bisa nggak? Tangan kiri menggambar lingkaran, terus tangan kanan menggambar ini dalam waktu yang bersamaan. Itu kan butuh waktu mikir yang lama. Tuh. Terus ini, gerakan tangan atau badan sebaiknya dihemat. Misalnya gerakan tangan dapat diklasifikasikan menjadi gerakan jari saja. Contoh, misalnya kalau yang bekerja itu hanya menggunakan jari, yang bergerak ya jarinya saja, jangan sampai baunya juga ikut bergerak, lengannya juga ikut bergerak. Kalau itu dilakukan, energi yang dibuang akan semakin besar. Orang akan cepat lelah. Katakanlah saya ngetik, orang mengetik itu yang bergerak apa? Jarinya kan. Ini enggak, orang ngetik ini kepalanya juga ikut berat, terus tangannya ini di baunya diangkat-angkat. Ngapain ya seperti itu? Orang pekerjaan itu mengetik, yang bergerak itu ya ini jari-jari akan yang akan menekan tombol di keyboardnya itu. Contoh ini misalnya kalau gerakan jari dengan telapak tangan, orang memegang pulpen menulis, itu berarti jari dengan telapak tangan. Lengan atas nggak perlu bergerak. Terus contoh lagi misalnya gerakan jari telapak tangan dengan tangan bagian depan. Ini berarti mengambil sesuatu. Itu kan berarti ada menjangkau. Terus kemudian gerakan jari telapak tangan bagian depan dan lengan atas. Terus gerakan jari telapak tangan bagian depan, lengan atas dan bau. Misalnya orang menjangkau yang dari sebelahnya, itu kan baunya juga ikut bergerak. Tuh nanti di studi gerakan itu akan kalian pelajari. Apa saja sih bagian tubuh apa saja sih yang bergerak ketika itu orang melakukan aktivitas di lantai produksi. Itu nanti diamati. Terus bagaimana Pak cara pengamatannya? Kalau dilakukan pengamatan secara visual dengan mata, bisa jadi nanti ada gerakan yang nggak kelewatan. Iya, tapi kan sekarang ada zaman sudah maju. Kita bisa menggunakan fasilitas video, kita rekam di situ. Nanti setelah itu kita lihat dengan cara micro motion study, gerakannya diperlambat. Di situ nanti akan kelihatan. Jadi yang namanya aktivitas menjangkau itu nanti akan dipecah-pecah. Pada detik keberapa itu tangannya posisinya gimana toh? Nah itu nanti akan ketahuan semua. Tuh. Terus hindari posisi bau dan siku yang janggal dan hindari memperpanjang postur. Contoh menjangkau di atas kepala. Ini kan apa? Kan kayak gini ini kan susah, itu juga nggak boleh. Terus menjangkau di belakang tubuh, berarti itu apa? Memutar. Terus ekstrim perpanjangan siku, kalau seperti ini, dia apa mengetik tapi karena nggak jelas ini sambil menjulurkan kepala, itu juga nggak boleh di situ. Ini contoh postur-postur tubuh yang harus dihindari. Terus bagaimana supaya cara-cara seperti itu tidak ada? Ya contoh yang seperti ini ya Pak, menaruh kardus di atas di ketinggian supaya tidak perlu menjangkau apa yang dia berarti di situ harus dipasang pijakan kaki atau tangga di situ. Terus yang berikutnya, prinsip-prinsip ekonomi gerakan dihubungkan dengan tubuh manusia dan gerakannya. Yang keenam, sebaiknya para pekerja dapat memanfaatkan momentum untuk membantu pekerjaannya. Pemanfaatan ini timbul karena berkurangnya kerja otot dalam bekerja. Contoh, ketika tukang memukulkan sebuah paku dengan palu, mereka menggunakan momentum. Bayangkan mencoba untuk menerapkan gaya statis untuk menekan paku ke dalam kayu. Misalnya kayak ini ditekan gitu terus kan susah. Contoh ini misalnya ini pakunya, terus ini palunya. Gaya statisnya itu kan gini, susah, berat. Gitu. Terus pertanyaannya untuk Fakur Rahman, memaku paku yang benar itu caranya bagaimana? Megang palunya.
di ujung ini pegangannya atau di tengah pegangan ini ya palunya yang benar. Ya, ini pertanyaannya benar ini karena secara fisika kan ada momentum itu. Kalau kita megangnya di ujung itu kan tekanannya kuat, sekali pukul itu pakunya akan amblesnya ke dalam kayu itu lebih besar dibanding kalau di tengah. Kalau di tengah beberapa kali pukulan. Gitu. Ini. Terus peletakan batu bata pada wadah yang dapat diatur tinggi rendahnya sehingga memudahkan suplai batu bata kepada pekerja. Ini ketika si tukangnya itu mau ini ya memasang batanya itu di ketinggian, dia kan harus jongkok. Kalau seperti ini, kasus ini nggak boleh. Bisa nggak kita rancang sebuah alat ketika ketinggiannya itu menyesuaikan? Itu nanti berarti di sini. Itu nanti alat bantunya itu ada semacam pernya itu. Ketika sudah ditumpuk secara maksimal, dia posisinya itu akan pernya itu akan tertekan. Ketika yang di atas diambil, ini dia pakai sedikit-sedikit akan naik. Sehingga ketika posisinya itu memasang batanya sudah setinggi ini otomatis alat bantunya itu kan naik sejajar ketinggiannya ini. Jadi orang nggak perlu membungkuk lagi untuk ngambil bata merahnya. Ini kan prinsip-prinsip ini yang harus dikembangkan dalam perancangan stasiun kerja. Kita menghemat aktivitas membungkuk ini. Tuh. Nah ini konsep ini kemarin sudah sempat saya diskusikan dengan dosen teknik industri dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, insya Allah nanti kalau S3 TIWNS itu berdiri, dia merupakan kandidat, salah satu kandidat untuk jadi mahasiswa. Nah, rencana disertasinya salah satu yaitu menangani aktivitas ini. Dia sebenarnya dia itu seorang pekerja juga di pabrik kertas di daerah Karawang sana. Di situ mayoritasnya di stasiun pengepakan itu mayoritas perempuan. Dan itu kerjanya adalah jongkok terus kemudian berdiri terus-menerus. Nah, ini bagaimana untuk menghindari posisi kerja yang seperti itu? Terus gerakan yang patah-patah, banyak perubahan arah akan memperlambat gerakan tersebut. Dibutuhkan lebih sedikit waktu untuk bergerak melalui urutan lurus, jalan melengkung terus-menerus dibandingkan melalui urutan jalan lurus yang berlawanan arah. Meskipun jarak total sebenarnya dari jalur melengkung mungkin lebih panjang. Contoh, misalnya di sini zigzag, ini kan patah-patah. Kita harus ke depan dulu ngambil, terus kemudian mundur ke belakang, terus ke samping kanan, itu kan nggak boleh. Itu akan lebih enak kalau jalurnya dibuat melengkung. Jadi ketika kita mengambil komponen itu, kita memanfaatkan ini, lebar jangkauan tangan kita. Itu. Nah, alasan dibalik prinsip ini adalah bahwa urutan jalur garis lurus meliputi memulai dan menghentikan tindakan, ini akan menyita waktu pekerja dan energi. Betul. Terus gerakan balistik akan lebih cepat, menyenangkan dan lebih teliti daripada gerakan yang dikendalikan. Ini gerakan balistik itu bisa dikatakan ya gerakan yang alamiah. Dan seperti tadi si operator pengisian teh tadi terus kemudian pelintingan rokok itu kan gerakannya itu kan sudah alami itu. Dia sudah otomatis, tidak perlu tangan kanan harus gini, tangan kiri harus gini, enggak. Dia sudah langsung otomatis saja kerjanya. Kenapa bisa seperti itu? Ini karena kaitannya dengan penempatan ininya, tembakonya ada di mana, terus kertas lintingannya di mana, jadi dia otomatis ngambilnya itu. Nah, ini makanya pekerjaan sebaiknya dirancang semudah-mudahnya dan jika memungkinkan irama kerja harus mengikuti irama yang alamiah bagi si pekerja. Irama adalah suatu pengulangan yang teratur dari suatu siklus kerja oleh operator. Seperti tadi iramanya kan tangan kanan gini, tangan kanan ini mesti akan bergerak ke kiri, tangan kanan akan bergerak ke kanan, terus kemudian dalam suatu saat dia akan bertemu di depan di dada si operator itu. Itu kan secara alamiah. Terus yang ke-10, usahakan sesedikit mungkin gerakan mata. Meskipun kita tidak disadari ya, mata yang sering bergerak itu kan sebenarnya melelahkan. Karena di daerah sekitar sini kelopak mata itu akan sakit karena mata sering bergerak. Gitu. Nah, dalam situasi kerja di mana koordinasi tangan mata diperlukan, mata digunakan untuk mengarahkan tindakan tangan. Fokus mata terjadi ketika mata harus menyesuaikan diri dengan perubahan dalam melihat jarak, misalnya dari 25 ke 10 inci hanya memerlukan sedikit atau tidak
melakukan perubahan penglihatan. Biasanya nanti mata itu akan terkait dengan gerakan mencari. Nah, ini mencari itu nanti termasuk aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, itu harus dihindari. Itu nanti kalau di komponen terbitiknya itu salah satu aktivitasnya itu ada mencari. Ini yang terkait dengan pengaturan tata letak tempat kerja. Ini nanti kaitannya daerah kerja maksimal dan minimal, kemudian daerah normal itu ya, kalau maksimalnya itu sepanjang ini jangkauan tangan kita. Ketika kita ini antara tangan kiri, tangan kanan ini panjang meja itu ada jangkauan ini, panjang ini. Panjang tangan ketika kita rentangkan ke kanan dan ke kiri, ini panjang meja. Kalau lebar meja, jangkauan tangan ke depan. Jadi nanti semua peralatan yang akan kita gunakan dalam bekerja ya harus kita letakkan sepanjang ini di garis melengkungnya ini. Itu nanti paling kelihatan contohnya itu pada saat kita merancang stasiun kerja komputer. Itu bagaimana kita meletakkan berkas yang akan dikerjakan, terus kemudian berkas yang selesai dikerjakan ditaruh di mana, terus kemudian peletakan telepon atau di situ ada mesin fax letaknya di mana, mesin printernya di mana, terus monitor diletakkan di daerah mana, terus di situ juga ada keyboardnya di mana, itu akan kelihatan. Ini nanti akan menggunakan prinsip ini. Normal and maximum working area in the workplace. Terus yang berikutnya, sebaiknya diusahakan agar bahan dan peralatan mempunyai tempat yang tetap. Kenapa bahan dan peralatan harus di tempat yang tetap? Supaya tidak ada aktivitas mencari lagi. Gitu. Kalau semua ada di tempatnya apa? Ya udah orang bekerja itu sambil duduk aja, nggak perlu berdiri jalan-jalan, nggak perlu untuk mencari material. Kan tempatnya sudah diletakkan di sekitar tadi, di daerah jangkauan kerja tadi. Nah, makanya pekerja akhirnya bekerja di lokasi yang tetap, sehingga dia untuk meraih objek tanpa membuang-buang waktu mencari dan mencari lagi. Gitu. Terus yang kedua, tempatkan bahan-bahan dan peralatan di tempat yang mudah, cepat, dan enak untuk dicapai. Makanya nanti ada yang namanya good housekeeping. Salah satu caranya untuk menerapkan mengimplementasikan good housekeeping adalah dengan cara 5S. Nanti di prinsip 5S itu barang yang sering digunakan harus diletakkan sedekat mungkin, terus barangnya agak jarang digunakan agak jauh, dan barang yang tidak pernah dipakai sama sekali harus dibuang. Tuh. Coba nanti diterapkan itu, kalian mengobrak-abrik lemari pakaian kalian. Pakaian yang sering dipakai ya ditempatkan pada tempatnya, yang nggak dipakai dimulai dijauh-jauhkan, nantinya nggak pakai dibuang atau dikasihkan ke orang. Nanti lemari kalian akan kosong. Itu salah satu contoh prinsip 5S. Ini juga sama untuk bekerja juga seperti itu. Material atau komponen atau peralatan kita gunakan ya kita letakkan di sekitar tempat kerja kita. Yang tidak pernah ya nanti diletakkan yang agak jauh, yang nggak pernah sekali nanti disortir akan dibuang. Makanya di sini hal ini akan membantu untuk meminimalkan jarak pekerja harus bergerak. Perjalanan kosong dan perjalanan dimuat di tempat kerja. Selain itu, peralatan kontrol lainnya juga harus mudah dijangkau. Pedoman ini biasanya mengacu pada wilayah kerja normal dan maksimum tadi. Terus jika pekerjaan yang memerlukan pekerja untuk bergerak di luar wilayah kerja maksimum, maka pekerja harus bergerak lebih dari sekedar lengan dan tangan. Hal ini mengeluarkan energi tambahan, membutuhkan waktu lebih lama, dan pada akhirnya memberikan kontribusi untuk kelelahan pekerja yang lebih besar. Seperti tadi, ternyata peralatannya itu ada yang diletakkan jauh dari luar jangkauan tangan maksimal tadi. Berarti apa? Dia harus berdiri dan berjalan. Berarti dihitungnya kan nanti PP. Katakan letaknya antara mejanya sama lemari penyimpanan itu 2 meter, berarti hitungannya nanti dia akan bergerak selama 4 meter, kan pulang pergi. Berapa waktunya yang hilang? Makanya ergonomi TI itu orangnya teliti. Mau gerak 1 meter itu tidak dihitung. Ya kan nanti di mata kuliah perencanaan tata letak fasilitas itu nanti ada bagaimana sih caranya kita mengatur tata letak itu dengan cara meminimalkan jarak perpindahan. Karena jarak perpindahannya itu dihitung biayanya adalah per meter gerakan. Semakin jauh jarak perpindahannya, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin besar. Gitu. Ini contoh. Ini adalah contoh penempatan komponen dan peralatan di tempat kerja yang jelek di situ. Hand tool posisinya di sini, terus kemudian hand tool yang satu di sini, terus kemudian ini posisi kerja di sini, ada toggle clamp work holder, terus kemudian ini
6, 2, 3, 4 itu adalah komponen yang akan dirakit. Itu penempatan yang A ini adalah penempatan yang jelek. Bagaimana yang baik? Yang baik contohnya seperti ini, dibuat memutar di situ. 6, 5, 4, 3, 2 dibuat memutar, memanfaatkan ini daerah jangkauan tangan maksimum tadi. Handle-nya yang 1 dan 4 juga didekatkan posisinya dengan ini, posisi si pekerja. Ini penempatan yang baik. Nah, penempatan 6, 5, 4, 3, 2, 1 ini terkait dengan ini apa urutan perakitannya. Itu. Nanti komponen mana dulu sih yang akan diambil. Terus yang berikutnya, tempat penyimpanan bahan yang akan dikerjakan sebaiknya memanfaatkan prinsip gaya berat. Contoh misalnya di sini itu kan di atas ini ada box-box, di situ nanti ada komponen. Nah, ketika kita ngambilnya kan dari bawah. Ketika kita ngambil dari bawah, nanti otomatis yang bagian atas itu akan turun lagi. Terus-menerus itu. Ini kan dia bergerak, komponennya bergerak karena ada perbedaan berat tadi. Contoh ada, katakanlah di situ ada kotak di si kelereng, kalau kita terus kemudian kotaknya itu di bagian bawahnya itu ada lubang, kita ambil salah satu kelereng, turun, maka nanti yang lain juga akan turun lagi. Itu prinsipnya seperti itu. Contoh misalnya katakanlah kita mau ngambil komponen mur dan baut, kita menggunakan prinsip seperti ini kan enak. Itu salah satu contoh yang pernah dikerjakan oleh kakak kelas kalian, ini juga sama, angkatan 2013 ya, 2013 sekarang dia udah lulus dari S2 TITB, saya nggak tahu sekarang kerja di mana. Dia waktu itu TA-nya ngambilnya di pabriknya keluarganya Pak Jokowi, CV Palasindo di perusahaan furniture. Dia mengamati proses pembuatan kursi. Nah, kursi itu kan dibuat dalam bentuk perakitan. Nah, dia merancang meja perakitannya. Ketika kursi sudah selesai dirakit, kalau kasus yang dulunya itu kondisi realnya itu kursi sudah selesai dirakit, si operator itu kemudian mengangkat kursinya untuk diletakkan ke meja berikutnya. Ini kan berat, dia harus bolak-balik. Ada aktivitas berdiri, terus kemudian jalan. Ini sekarang nggak, habis dirakit, terus kemudian tinggal didorong saja ke depan. Nanti langsung masuk ke box. Gitu. Jadi kenapa? Dia akan memanfaatkan ini tadi, di mejanya dirancang ada seluncurannya. Sehingga dia tidak perlu mengangkat lagi, tinggal barang selesai dirakit, terus kemudian didorong. Gitu. Ini contohnya seperti ini. Sebaiknya untuk menyalurkan objek yang sudah selesai dirancang, mekanisme yang baik seperti ini. Ini sudah dirancang, terus dimasukkan ke dalam lubang ini. Ini langsung turun ke sini, terus kemudian di bawahnya ini akan ditaruh kayak semacam box atau apa untuk menampung hasil rakitannya. Terus yang berikutnya ini, bahan-bahan dan peralatan sebaiknya ditempatkan sedemikian rupa sehingga gerakan-gerakan dapat dilakukan dengan urutan-urutan terbaik. Nah, posisi penempatan suatu elemen gerak dalam satu siklus pekerja mungkin dapat berpengaruh pada waktu penyelesaian kerja secara keseluruhan. Ini contohnya misalnya waktu yang diperlukan untuk elemen gerak menjangkau biasanya akan lebih lama bila dijalankan mengikuti gerak memilih dibandingkan bila untuk mengikuti gerak memegang suatu objek yang sudah diarahkan sementara. Ini menjangkau tapi di situ kemudian ternyata dia harus memilih. Ini kan lama sekali. Terus bila gerak membawa diikuti oleh mengarahkan, waktunya biasanya akan menjadi lebih lama karena dalam gerakan ini terdapat persiapan mental untuk mengarahkan objek yang dibawanya. Contoh misalnya merakit mur dan baut. Itu kan kita harus mengarahkan dulu. Itu nanti saya akan share e-book saya. Di situ sudah dijelaskan maksud yang 17 gerakan dasar tersebut itu apa saja, ada contoh gerakannya. Terus kemudian di situ juga ada foto-foto yang jelas, itu nanti saya share e-booknya. Ini terus berikutnya, tinggi tempat kerja dan kursi sebaiknya sedemikian rupa sehingga alternatif bekerja berdiri atau duduk dalam menghadapi pekerjaan merupakan suatu hal yang menyenangkan. Makanya nanti jangan sampai nanti kalau di ergonomi itu kan tinggi meja harus idealnya adalah sesuai dengan tinggi siku berdiri. Itu untuk ketinggian meja. Tetapi yang itu juga harus diperhatikan juga tergantung jenis pekerjaannya apa. Kalau pekerjaannya itu membutuhkan kekuatan atau tekanan, ketinggian meja yang sesuai dengan tinggi siku berdiri tidak akan ideal. Kenapa? Karena ketika mejanya sesuai dengan ketinggian tinggi siku berdiri,
energi atau tekanan yang dihasilkan oleh tangan tidak sebesar ketika mejanya itu lebih rendah. Contoh misalnya pekerjaan nyambel. Nyambel itu kan butuh tekanan, orang kan gini. Nah, posisi nyambel itu kan gini. Nah, ini enggak, mejanya dibuat segini, sesuai dengan tinggi siku berdiri, berarti nanti nyambelnya gini orangnya. Kan energi yang dikeluarkannya kecil, tenaganya dikeluarkan kecil. Tuh. Terus demikian juga untuk pekerjaan seorang ini di laundry itu yang menyetrika. Menyetrika dilakukan dengan duduk, terus kemudian mejanya dibuat sesuai dengan ketinggian tinggi siku berdiri. Berarti nanti nyetrikanya gini. Padahal namanya nyetrika itu kan juga butuh tekanan juga. Makanya nanti ketinggian meja itu juga tergantung karakteristik dari pekerjaannya. Kalau pekerjaannya butuh ketelitian, maka ketinggiannya harus di atas tinggi siku berdiri. Kalau menulis sesuai dengan tinggi siku berdiri. Kalau di bawahnya itu ya berarti pekerjaan yang butuh tekanan. Tuh. Terus contoh yang samping itu adalah bagaimana sih kita merancang stasiun kerja dengan menggunakan komputer. Terus bagaimana sih ketinggian mejanya, terus kemudian bagaimana penempatan keyboardnya itu. Terus di situ kursinya ternyata ada sandaran tangannya. Terus ada pijakan kakinya. Kenapa sih harus dipakai pijakan kaki? Kenapa? Ketika kaki itu duduk dalam jangka waktu yang lama, katakanlah CS buah bank, itu kan duduk dalam waktu yang lama. Kalau posisi kakinya itu melapak datar di tanah, itu akan capek di pergelangannya. Maka di situ dikasih pijakan kaki. Sehingga ketika dia posisi rata dengan tanah ini, posisinya ini kan pergelangannya capek. Ketika kondisi terjadi, dia bisa menggunakan pijakan kaki. Nah, ini contoh beberapa aktivitas pekerjaan. Kalau yang gambar atas itu adalah pekerjaan ini yang jelas itu bukan di Indonesia. Di sana itu ada yang duduk, terus kemudian ada yang berdiri. Kalau di Indonesia, ini berdiri terus-menerus sepanjang jam kerjanya. Kan capek. Apalagi di situ pekerjanya mayoritas perempuan. Nah, makanya kemarin yang dosen teknik industri Universitas Buana Perjuangan itu saya suruh mulai, dia bilang, nah ini kan hanya sekedar postur kerja, Pak. Apakah enggak terlalu sederhana untuk kelasnya disertasi? Saya bilang itu tergantung bagaimana cara kita mengemasnya, terus bagaimana cara kita memandang persoalan tersebut. Terus kemudian saya kasih challenge. Lihat aja sekarang, postur kerja berdiri dalam jangka waktu yang lama untuk wanita itu dampaknya apa? Saya suruh nyari artikelnya. Nah, dari situ nanti dia akan, oh iya ternyata memang tidak hanya sekedar postur kerja saja. Tetapi di situ juga ada faktor kesehatan, terutama perempuan. Berdiri dalam waktu yang lama ini nanti kaitannya dengan kesehatan reproduksinya. Gitu. Terus ini yang berikutnya ini contoh. Ini juga pekerja yang dilakukan sambil duduk, terus kemudian ini pekerja yang harus berdiri. Nah, bagaimana sih caranya? Kan yang namanya berdiri itu kan ada aturannya juga, tidak boleh melebihi ini. Maksimal kalau dilakukan terus-menerus itu maksimal hanya 2 jam. Boleh berdiri terus-menerus itu. Terus bagaimana caranya? Kalau dikasih kursi, keenaan, nanti malah nggak bisa kerja. Jelas ini kalau dikasih kursi, dia nggak akan bisa kerja. Gitu. Nah, terus bagaimana? Ya nanti kasih aja kursi ya, semacam sandaran untuk pantatnya saja, bukan kursi yang permanen. Itu hanya sekedar kalau dia capek, dia bisa menyandarkan pantatnya sehingga kaki ini tidak terlalu capek. Karena apa? Kaki kan menahan beban terus. Contoh lagi nih, misalnya katakanlah operator SPBU, itu kan dia berdiri terus. Bagaimana supaya tidak capek? Ya di situ dikasih aja kayak sandaran ini. Nanti ada contohnya, ada gambar yang jelas. Terus yang berikutnya ini, tipe tinggi kursi harus demikian rupa sehingga yang mendudukinya mempunyai postur yang baik. Bagaimana postur baik ketika orang duduk? Itu posisinya duduk tegak. Kalau ada orang itu kan sampai duduk itu sambil akhirnya sampai melorot gitu, sambil setengah tiduran. Itu juga nggak boleh. Posisi yang ideal posisi duduk tegak. Tuh. Terus yang berikutnya, tata letak peralatan dan pencahayaan sebaiknya diatur sedemikian rupa sehingga dapat membentuk kondisi yang baik untuk penglihatan. Ini karena ketika penempatan lampunya tidak sesuai, ini nanti akan berpengaruh pada postur tubuhnya. Ini contoh adjustable chair workplace. Ini ada seat belt-nya, ini ada dikasih bantalan. Terus kemudian dudukannya juga ada bantalan. Terus ada ini bisa untuk mengukur level ketinggian dari kursinya.
Terus yang berikutnya ini turn screw for seat back. Ini bisa untuk bisa ditegakkan, bisa diturunkan. Terus ketinggiannya juga bisa diatur di situ. Kursi yang ideal seperti ini. Cuma harga kursi yang seperti ini mahal. Contoh misalnya kalian kuliah terus dikasih kursi seperti itu, wah nyaman sekali. Nanti hitung-hitungannya nggak masalah, asal UKT-nya kayak ITB 25 juta per semester kan gitu. Mau nggak? Kalau nggak mau ya jangan berharap dikasih kursi yang seperti itu. Nah ini nanti kalau di ergonomi, wah ini kursi yang ideal kan kursi yang adjustable Pak. Iya, tapi harganya mahal. Bagaimana ergonomi mensiasati? Nanti kita menggunakan yang namanya ukuran namanya persentil di situ. Misalnya ketinggian kursi itu kita menggunakan kalau ketinggian itu misal katakanlah untuk kursi kita menggunakan persentil 95. Maksud persentil 95 itu katakanlah kalau di situ ada 100 orang, 95 orang itu akan nyaman menggunakan kursi itu. Yang 5 orang, kalau 5 orangnya dia butuh effort yang lebih. Kenapa? Produk yang kita rancang ini tidak akan bisa memuaskan semua orang. Itu. Pasti ada yang akan terkena dampaknya. Kalau mau memuaskan semua orang 100% tadi ya pilih aja kursi yang adjustable, tapi harganya mahal. Ini contoh. Ini seperti yang saya contohkan tadi. Kursi yang seperti apa yang bisa duduk berdiri? Ini yang gambar ini. Gambar yang atas ini. Itu kan bukan kursi, itu kan hanya untuk penopang pantat saja itu. Ketika dia capek, dia bisa menyandarkan. Tapi kalau enggak, dia bisa berdiri lagi. Ini termasuk di sini adalah penempatan lampunya. Ini lampunya pas apa enggak ini. Kalau lampunya di sini, ditaruh yang di sini, ini apa? Pencahayaannya kurang. Ketika dia kerja, dia akan ini, matanya akan bekerja besar lebih. Tapi kalau di sini ini pencahayaannya pas. Makanya ini kan dicentang. Yang ini disilang, ini berarti penempatan lampu yang salah. Terus yang kalau lampunya ini diletakkan di tempat yang pendek, ini posisi ini benar. Hal yang ini yang salah. Gitu. Terus contoh ini. Yang pertama ini, yang gambar ini kan apa? Dia ada meletakkan komponennya ada di atas. Ketika dia mau ngambil, dia sambil ini memaksakan diri. Ini kan menjangkau, itu kan nggak boleh. Terus yang paling ideal yang sebelah ini dia bagaimana penempatannya melihatnya itu enak sepanjang ini, sepanjang daerah penglihatannya. Terus yang berikutnya ini ada pekerja, di situ ada kabel berseliweran. Ini kalau kalian lihat, ini kondisi ini hampir sama dengan kondisi tempat kerjanya Mbak Yayu, TU di kita, TU di TIUNS. Di situ nanti ada dia menghadap telepon komputer ngetik, terus kemudian kalau ada telepon, kalau dia nggak memutar ngambil ini menjangkau, dia harus berdiri dulu untuk mengangkat teleponnya. Ini kan penempatan yang nggak pas seperti itu. Terus yang berikutnya ini pekerja di laundry. Ini posisinya juga melengkung ketika dia bekerja melakukan aktivitas menyetrika, ini juga nggak boleh. Terus berikutnya ini terkait dengan perancangan peralatan. Sebaiknya tangan dapat dibebaskan dari semua pekerjaan. Bila penggunaan dari perkakas pembantu atau alat yang dapat digerakkan dengan kaki bisa ditingkatkan. Contoh, misalnya kalau itu bisa peralatannya bisa digerakkan dengan kaki, ya ini kita rancang itu biar pemakaian tangannya bisa dikurangi. Contoh katakanlah ini, misalnya pekerja itu ketika sedang bekerja terus ada telepon, dia tangannya terpaksa mau tidak mau harus mengangkat teleponnya, dia ngomong. Terus kemudian kalau sering seperti itu ada akal teleponnya dikempit di sini, diletakkan di bahu, nanti kan capek. Akhirnya apa? Dengan alat yang ketiga ini, gambar yang ketiga dirancang seperti itu, tangan nggak perlu pakai lagi, bahu tidak perlu menjepit teleponnya tadi. Kan lebih enak, nyaman. Tangan bisa dipakai untuk aktivitas yang lain. Gitu. Terus yang kedua, sebaiknya peralatan dirancang sedemikian agar mempunyai lebih dari satu kegunaan. Banyak dari alat-alat tangan umum menerapkan prinsip ini. Seperti kepala palu dirancang untuk kedua kegiatan, yaitu mencolok dan menarik paku. Terus hampir semua pensil yang dirancang untuk kedua kegiatan, untuk menulis dan menghapus. Makanya kalau pensil zaman dulu itu kan di ujung yang satu lagi itu ada penghapusnya. Itu bukan tanpa alasan.
Itu kan dia merancang satu alat tapi multifungsi. Jadi dia tidak perlu misalnya menulis terus kemudian harus membeli menghapus sendiri. Ini enggak, karena apa? Di rancangan pensilnya itu di ujungnya satu udah dikasih penghapus. Gitu. Terus peralatan sebaiknya dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam pemegangan, penggunaan dan penyimpanan. Contoh misalnya apa yang ini ya, obeng itu. Bagaimana sih supaya nyaman memegang obeng itu? Kan sekarang yang namanya obeng ketika megang tangan kita aja bisa ini. Bisa apa istilahnya melepuh, karena apa? Ini keras sekali pegangannya itu. Harusnya kan pegangan itu mengikuti lekuk tangan kita. Contoh yang ini, yang gambarnya sebelah ini. Dia pegangannya kan mengikuti lekuk tangan ini. Jadi yang namanya ketika tangan memegang dalam jangka waktu yang lama tidak capek di situ. Makanya sekarang kan yang di setir mobil itu kan ada lekuan-lekuan ini supaya apa? Ini mengikuti lekuan tangan ini. Sehingga ketika menyetir dalam jangka waktu yang lama, tangan ini kan posisinya lentur enak. Jadi enggak sakit. Itu yang saya katakan tadi. Bila setiap jari tangan melakukan gerakan sendiri-sendiri, misalnya seperti pekerjaan mengetik, beban yang didistribusikan pada jari harus sesuai dengan kekuatan masing-masing jari. Ya, ini jari kelingking, jari manis, jari telunjuk, jempol, itu memiliki tugas masing-masing di situ. Makanya dari penelitian pembebanan ini ya, dari jari ini akhirnya memunculkan ide untuk merancang bentuk keyboard. Ini bentuk keyboardnya akhirnya jadi ada yang seperti ini. Di luar negeri aja bisa. Kenapa di Indonesia nggak bisa? Padahal Indonesia itu pasar yang potensial untuk produk-produk komputer. Akhirnya kan modelnya seperti ini. Ada konturnya juga. Terus berikutnya, roda tangan, palang, dan peralatan yang sejenis dengan itu sebaiknya diatur sedemikian sehingga bebannya ini dapat melayani dengan posisi yang baik dan dengan tenaga yang minimum. Contoh misalnya ini kan kemudi kapal itu kan kadang berat sekali untuk memutarnya itu. Bisa nggak itu kita rancang? Akhirnya apa? Kayak yang di mobil-mobil pribadi itu dilengkapi dengan power steering sehingga ketika mau belok atau apa itu tangan hanya segini aja, itu udah belok. Berbeda kalau truk apa atau bis itu kan, misalnya truk atau bis dikasih power steering, apa yang terjadi? Bisa jadi mungkin tabrakan atau truknya guling. Gitu. Ini harus kita lihat juga. Ini. Terus yang berikutnya ini faktor yang mempengaruhi kemudahan pelayanan peralatan. Yang pertama ini posisi penempatan harus disesuaikan dengan posisi pekerja. Bagaimana sih nanti kalau kaitannya mesinnya rusak, orang itu atau ada aktivitas pembersihannya dia harus masuk ke kolong mesin, bisa nggak? Orang mudah apa enggak? Terus diameter ini akan menentukan tenaga yang diperlukan. Contoh tadi yang kemudi kapal, semakin besar ini ya diameternya, ini untuk memutarnya kan tenaganya juga lebih besar. Atau kalau terlalu kecil pun, ini juga akan semakin besar juga tenaganya. Arah putar ini juga akan menentukan tenaga yang diperlukan. Ini yang diperlukan untuk menarik atau mendorong. Percobaan hand seeker ini gerak menarik maksimum pada sudut posisi 150. Berarti ketika menarik itu posisi kita apa? Misalnya kita mau menarik beban, tetapi posisi kita sudutnya adalah 90, kayak berdiri gini, nggak ada tenaganya. Makanya orang menarik itu kan posisinya mesti miring. Contoh misalnya tarik tambang, kan kelihatan di situ. Orang yang posisinya berdiri tegak saja itu dia nggak ada tenaganya untuk menarik. Tapi ketika posisinya miring, ya di atas 90 udah turun kayak gini, ini tenaga yang dikeluarkan besar. Terus gerak mendorong maksimum pada sudut posisi 180. Tuh. Terus yang kelima, mekanisasi atau otomatisasi operasi manual jika secara ekonomis dan teknis layak. Ini. Berarti ya gini ya, cara-cara manual itu harus kita tinggalkan jika secara kajian teknis dan ekonomi itu layak dilakukan. Terus ini adalah contoh bagaimana ada seorang peneliti, dia mencoba merakit meja kerja untuk stasiun kerja komputer. Ini kan dari kayak dari besi apa itu dipotong-potong, bentuknya masih kaku, tapi ini untuk skala lem itu bagus untuk
untuk penelitian. Terus kemudian diuji cobakan dengan software manekin. Di situ nanti akan kelihatan bagaimana sih postur orang ketika menggunakan peralatan tersebut. Gitu. Ini salah satu kenapa ada software manekin ini, tujuannya apa? Alat yang kita rancang itu tidak perlu dibuat terlebih dahulu. Ini bisa kita simulasikan. Gitu. Ini contoh-contohnya ini contoh aktivitas pekerjaan di pabrik. Contoh kursi yang merah ini posisinya kan apa? Ini kan ketinggiannya nggak sesuai antara meja dan kursinya. Akibatnya apa posisinya? Orang yang bekerja di sini posisinya membungkuk. Ini ada ketidaktepatan antara tinggi kursi dan tinggi meja. Ini contoh-contoh ini yang ini di pabrik garment itu. Ketika masuk di awalnya dia masuk sebagai penjahit, ya nanti sepanjang karirnya dia akan duduk terus. Kalau bagiannya trika ya posisinya gitu terus. Itu karakteristik industri garment itu seperti itu. Yang berikutnya ini ada ide-ide menarik terkait dengan perancangan alat bantu kerja orang yang menggunakan laptop. Nah ini kan posisinya nyawan, dia bisa ngetik sambil tiduran. Ini ide-ide kreatif ini. Yang biasanya ide-ide yang kreatifnya seperti ini, kalau mau ikut lomba PIMNAS, PKM itu banyak yang lolos. Seperti yang saya katakan tadi, yang namanya 17 gerakan dasar, ini namanya Terblick, karena penemunya adalah Gilbert dengan istrinya, ini seorang Lillian Gilbert, ini seorang psikolog. Dia memetakan bahwa namanya gerakan itu ada 17 gerakan dasar. Search, ini mencari, ini kalau kita bagi lagi menjadi 4, kita kelompokkan dalam 4 kegiatan. Ada yang bersifat mental atau semi-mental basic division, yaitu mencari, kemudian memilih, memposisikan, menginspeksi, dan merencanakan. Ini terkait dengan mental dan semi-mental itu. Terus yang kemudian physical basic division, reach, memegang, membawa, melepas, grace, ini terus preposition. Terus kalau yang delay itu ada unavoidable delay, avoidable delay, rest to overcome fatigue, hold, yang objective basic division use, assembly, dan disassembly. Ini. Mencari, memilih, memegang, menjangkau, membawa, memegang untuk memakai, melepas, pengarahan sementara, memeriksa, merakit, lepas rakit, memakai, kelambatannya terhindarkan. Ini ada 17 gerakan dasar. Ini nanti di studi gerakan, nah ini yang dipelajari adalah ini. Ada nggak gerakan-gerakan ini? Kalau nanti itu kan dia akan dibagi lagi, ada yang memberikan nilai tambah dan tidak memberikan nilai tambah gerakan-gerakan ini. Itu nanti akan dipelajari lebih lanjut lagi di mata kuliah perancangan sistem kerja. Terus kelambatan, ini ada kelambatan yang tak terhindarkan, contohnya misalnya di keluar pengendalian pekerja, listrik padam atau alat rusak, itu kan sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Contoh lagi enak-enaknya bekerja, tiba-tiba terjadi lampu mati dari PLN. Kenapa? Masa kita mau marah-marah ke PLN-nya? Nggak bisa. Atau tiba-tiba alatnya rusak, masa kita mau marah? Nggak bisa. Itu kan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Terus yang berikutnya, ini kelambatan yang dapat dihindarkan, contoh misalnya ditimbulkan sepanjang waktu kerja oleh pekerja, baik yang sengaja atau tidak. Contoh bekerja sambil bergurau, terus kemudian dia bekerja sambil keluar jalan-jalan, terus kemudian tangannya kipas-kipas, merokok saat bekerja, ini kelambatan yang bisa dihindarkan. Contoh, nah kenapa ini kok dia bekerja sambil kipas-kipas keluar ruangan mencari udara segar? Ya itu terjadi karena lingkungannya yang panas. Bagaimana supaya pekerja tidak keluar terus kipas-kipas? Nah di situ dipasang AC atau kipas angin. Ya selesai. Akhirnya kelambatan ini bisa dihindari. Terus rest to overcome fatigue, ini identifikasi fatigue yang ditimbulkan oleh posisi tubuh saat bekerja. Bisa juga diakibatkan lingkungan fisik, contoh misalnya kebisingan, temperatur, pencahayaan, getaran, terus fasilitas kerja, meja, kursi. Ini akibatan rest to overcome fatigue yang bisa menyebabkan capek atau lelah. Misalnya tadi ketinggian meja dan kursinya tidak sesuai apa yang terjadi. Ya pekerjanya ketika bekerja membungkuk, ini kan menimbulkan capek di daerah leher sama punggung. Tuh. Terus gizi makanan yang nggak tepat ini juga bisa menimbulkan kecapean. Tuh.
Karena saya melihat waktu itu PT Triangga Dewi itu masih beroperasi, itu karyawan ketika keluar untuk makan siang itu makannya hanya bawanya nasi sama kerupuk. Nasi sama kerupuk kan hitungannya kalau karbohidrat semua. Padahal kerjanya berat. Kalau dihitung itu nggak sesuai. Ibaratnya gini, dia kerja itu mengeluarkan 3.000 kalori, sementara yang dimasukkan hanya 1.000 kalori, masih minus 2.000. Bagaimana dengan kekurangan 2.000 itu tapi orang dipaksa untuk produktif, ya nggak bisa. Nih, untuk ekonomi gerakan, analisa gerakan setempat dalam suatu stasiun kerja. Ini analisa untuk mempelajari gerakan kerja dan sistem kerjanya. Ini contoh ekonomi gerakan terkait dengan penggunaan anggota tubuh, terus ekonomi gerakan terkait dengan pengaturan tata letak tempat kerja, ekonomi gerakan terkait sama dengan yang tadi ini prinsipnya. Ini contohnya ini. Contoh mengangkat beban yang benar itu seperti apa? Itu nanti di mata kuliah ergonomi akan diajarkan. Kita tidak boleh dalam posisi membungkuk terus kemudian kita mengangkat beban. Kalau itu dilakukan akan terjadi hentakan di daerah pinggang. Ini bisa jadi nanti tiba-tiba pinggangnya kecedit. Yang benar adalah seperti ini. Kita jongkok dulu, terus kemudian kardus atau kotak yang kita angkat, kita peluk didekatkan dengan pusat massa tubuh kita, yaitu daerah sekitar pusat. Baru setelah itu kita berdiri perlahan, diangkat. Itu cara yang benar. Terus kemudian posisinya juga harus didekatkan dengan badan kita, jangan sampai kita ngangkatnya kayak bawa bendera itu. Kalau bawa bendera ya bisa jadi patah nanti kalau ini beratnya berlebihan dengan cara bawa kayak gini. Itu nggak boleh, itu cara yang salah. Tetapi ini juga harus jadi bahan pertimbangan. Kita tidak serta-merta langsung mengklaim bahwa cara ini yang benar. Enggak, kita juga akan mengikuti perkembangan yang namanya ergonomi 4.0. Nah, kita nggak mau kalah. Si lobis sudah masuk ke eranya revolusi industri 4.0. Masa ergonominya masih ergonomi 1.0. Masa ergonominya masih ergonomi 1.0. Ya kita juga harus mengikuti perkembangan. Nanti di era ergonomi 4.0 kita akan mengembangkan yang namanya rangka luar atau exoskeleton. Itu nanti di sepanjang tubuh kita itu akan dipasangi kayak semacam sabuk. Nah, fungsi dari sabuk itu untuk membangkitkan energi kita, menambah kekuatan kita. Jadi ketika kita mengangkat, nggak perlu lagi harus jongkok seperti ini, kita bisa langsung seperti ini. Ini contoh sederhananya itu nanti kayak Robocop. Itu bagaimana sih kita meningkatkan kekuatan orang? Ya, orang dijadikan robot. Ini fungsi dari exoskeleton ini seperti itu. Membangkitkan tenaga kita atau melindungi tenaga kita dari cedera itu. Sehingga kita bisa mengangkat beban yang berlebih. Termasuk juga itu kalau di ergonomi itu mengangkat beban itu tanpa alat bantu itu kan maksimal sekitar 19 kilo, itu nggak perlu alat bantu. Nah sekarang enggak, kalau sudah menggunakan rangka luar itu kita bisa mengangkat beban sesuai dengan ini rancangan dari exoskeleton itu. Kalau dirancang untuk maksimal 50 ya dengan maksimal 50 kita masih sampai mengangkatnya. Itu kalau ergonomi 4.0. Ini contoh-contoh aktivitas gerakan yang dilakukan. Contoh misalnya cara menyapu yang baik yang seperti apa. Biasanya kita kalau menyapu itu posisi kita adalah membungkuk. Ya enggak, Novita? Kalau nyapu posisimu kayak berdiri yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Ini jawabannya sebelah kiri. Padahal yang benar itu posisinya adalah yang tegak itu. Terus ketika kita mau menaruh box atau apa di atas lemari, posisinya mesti kita sambil jinjit. Ini kan rentan menimbulkan cedera. Yang lebih baik apa ya? Ini ada pijakan kakinya. Terus kalau mau menggendong adik kalian, ya harusnya kita jongkok dulu baru kita angkat. Ini enggak, kita sambil membungkuk langsung kita angkat. Gitu. Nah ini prinsip ekonomi gerakan dan pengaturan tata tempat kerja. Diusahakan peralatan bahan dan tubuh mempunyai tempat yang tetap dan mudah dijangkau. Terus tata letak bahan dan peralatan kerja diatur sehingga memungkinkan urutan gerak yang terbaik. Tinggi tempat kerja dan kursi harus sesuai dengan posisi kerja, berdiri atau duduk, dan ukuran tubuh. Tempat penyimpanan bahan memanfaatkan prinsip gaya berat. Persyaratan ergonomis, lingkungan fungsi kerja harus dipertimbangkan. Nah, ini contohnya, ini cara peletakan tempat kerja yang salah atau fasilitas tempat kerja yang salah.
Nah, kenapa si mbaknya itu sampai menunduk gitu? Itu karena apa? Monitor itu letaknya jauh, terus kemudian mejanya terlalu rendah. Ini kan kalau kita bandingkan dengan posisi misalnya mejanya ditinggikan, energi yang dikeluarkan akan lebih kecil. Kalau ini kan energi yang dikeluarkan lebih besar. Termasuk juga yang ini nih, kakinya yang satu dinaikkan di meja, yang satu di laci, di atas laci. Ini contoh penempatan komputer, stasiun kerja komputer. Terus peralatan dirancang memiliki lebih dari satu kegunaan, peralatan mudah dioperasikan, nyaman dan mudah disimpan, peralatan tidak menimbulkan pemborosan gaya yang digunakan, sehingga mampu menghemat tenaga yang dipakai di situ. Itu untuk materi mengenai studi gerakan. Mungkin ada yang mau didiskusikan? Ada pertanyaan? Nah, permisi Pak, mau nanya Pak. Ya. Kan bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan ruangan kecil buat ergonomi kita Pak. Contoh gampangnya kalau kita besok mau ngekos Pak. Ngekos kan Pak, kecil kan Pak. Nah, bagaimana caranya aspek-aspek yang harus kita perhatikan sebagai mahasiswa untuk bisa memaksimalkan tersebut. Terima kasih. Pernah lihat ini nggak? Di negara Jepang, kamar di negara Jepang itu kan kecil. Tapi di situ bisa ada tempat tidur, ada apa, itu karena kita ngerancangnya multifungsi. Misalnya tempat tidur kalau nggak bisa dipakai, langsung kita lempet terus kemudian kita ini di ke atas. Nah, ini ada dulu kakak kelas kalian juga, dia coba merancang peralatan yang digunakan untuk kamar yang di apartemen. Apartemen kan juga sama, kan luasnya terbatas. Nah, di situ itu kursinya itu multifungsi. Mejanya juga multifungsi. Kan sekarang ada model yang itu Pak, yang sofa itu selain dipakai kalau ada tamu dijadikan kursi, kalau nggak ada tamu dijadikan tempat tidur. Itu kan ada. Harusnya seperti itu konsepnya. Cuma ini menunggu kreativitas kalian. Bisa nggak kalian merancang itu? Kamu asli mana, Tino? Saya Jogja Pak. Jogja. Dulu pas zaman saya masih ngelaju Solo Jogja itu waktu kuliah itu, Pramaker itu kan kalau dulu kan kereta itu kan yang penting sebanyak-banyaknya diangkut. Kalau sekarang kan sesuai tempat duduk. Kalau dulu kan enggak, berdiri. Nah, berdiri itu kan capek. Ada orang yang membawa kursi sendiri. Nah, bawa kursi itu kan repot. Terus kemudian saya nggak tahu, ada yang ngerancang. Dia nggak tahu waktu itu yang dirancang apa ya, apa kayak semacam koper atau apa. Dipakai untuk tas juga bisa digunakan untuk tempat duduk. Itu kan sebenarnya kan multifungsi. Nanti di ini juga sama, katakanlah kamu nggak perlu meja, bagaimana supaya saya bisa ngetik dengan cara nyaman? Itu kan sekarang di lapak-lapak itu kan ada Tokopedia itu. Bagaimana kayak meja untuk laptop itu kan ada. Jadi kita ngetik itu kayak yang tadi sambil tiduran, nah itu kan bisa, itu kan ide-ide kreatif. Jadi nggak perlu meja lagi. Itu Tino, intinya apa? Ini ya, kita itu butuh orang yang inovatif. Bagaimana sih kita, wah ini harusnya apa ini kurang ini, pakai ini aja. Contoh, dulu itu di Bandung itu konsumsi air itu sangat besar sekali untuk anak-anak kos itu. Padahal biasanya itu yang membayar kos itu, yang membayar airnya itu ibu kosnya. Akhirnya ibu kosnya ngakali. Caranya apa? Baknya dibongkar, diganti pakai pancuran, ngirit. Atau kalau nggak di situ dikasih ember. Nah, itu kan cara-cara ini sama juga. Nanti ketika kamu kos untuk mensiasati kamar kos yang sempit itu, nanti akan muncul ide kreatif di situ. Contoh misalnya kursinya itu pakai kursi yang lipat. Terus kalau ada gini gimana kalau mau tidur? Ya sudah, ini nanti dicantolkan di dinding. Itu kan bisa. Kita memanfaatkan yang atas. Terus bukunya gimana? Lemarinya. Kalau lemarinya itu diletakkan di sini, itu kan akan di bawah, itu kan akan menghabiskan space yang ada. Oh, nanti kita pakai lemari gantung. Kan bagian atas yang agak pakai kan, dipakai untuk nyimpan buku kita, pakai lemari gantung. Kan sudah mulai beres itu masalah. Nah, itu Tino. Baik Pak, terima kasih Pak.
Atau kalau enggak ini Pak, dipan itu di atasnya bisa dikasih kasut, bawahnya itu kan lacinya nanti dipasang laci, terus lacinya dipakai untuk lemari, untuk nyimpan baju, itu juga bisa. Itu. Terima kasih Pak. Yuk. Ada lagi? Masa dari dulu yang tanya itu orangnya itu aja. Yang lain mana ini? Ini sih Pak mau tanya. Ya. Nah ini juga sama, ini biasanya yang nanya. Yang lain mana ini? Ya nggak apa-apa, yuk kamu. Yuk. Jadi jika kita memanfaatkan teknologi yang tadi Pak, yang laptop sambil itu Pak, sambil rebahan. Itu bukannya baik buat punggung tapi malah merusak mata ya Pak. Soalnya kan kadang mata kalau ngadep ke atas ada laptop kan kayak kurang baik gitu Pak. Berarti apakah inovasi tersebut baik untuk kita atau malah berpotensi merusak diri kita Kak? Seperti itu Pak. Makanya yang namanya inovasi produk itu selain dilihat dari tadi, oh ini kan sebenarnya nyaman. Yang semula itu kan ketika ngetik itu punggung kita tegak itu kan pegel, ini sambil terbang, itu bagus. Dari sisi itu udah lolos. Cuma kan ada aspek lain yang juga harus dipertimbangkan. Dengan menggunakan alat ini dari faktor kesehatan berpengaruh apa enggak? Makanya nanti pada saat kita merancang produk itu banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Tidak hanya melihat, wah ini yang semula itu orangnya itu ketika ngetik sambil duduk itu kan lama-lama punggungnya capek, ini sekarang sambil rebahan. Dari situ udah menjawab ya permasalahan yang terkait dengan capek di punggungnya. Tetapi dari sisi kesehatan mata bagaimana? Mesti yang namanya inovasi itu mesti ada satu kelemahannya di situ. Ada enggak semua langsung bisa menjawab semua permasalahan yang ada. Mesti ada satu sisi yang enggak sesuai. Itu Mufli. Katakanlah kayak ini aja. Itu kan nanti kalau misalnya kita mau melakukan investasi itu kan dilihat dari analisis kelayakan secara teknis, kemudian aspek lingkungannya, aspek ekonominya. Misalnya aspek teknisnya oke, nggak masalah. Terus aspek ekonomi juga oke, tapi aspek lingkungannya bermasalah, berarti nggak jalan proyek tersebut. Ini juga sama nanti, tergantung kriterianya apa yang akan ditampilkan di situ. Itu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ini yang lain mana? Saya pengen sedikit bertanya, boleh nggak? Ya, ya Wisnu. Jadi kan tadi kan dijelasin, jadi ada dua kelambatan, yakni kelambatan yang terhindarkan sama yang nggak terhindarkan gitu loh. Nah, kelambatan yang terhindarkan bisa kita supres gitu Pak, kita tekan supaya kelambatan tersebut itu nggak berlalu-lalu. Nah, apakah itu bisa dioperasikan atau diaplikasikan ke kelambatan yang tidak terhindarkan gitu nggak Pak? Terima kasih Pak. Kalau yang kelambatan tidak terhindarkan yang berasal dari internal itu bisa. Contoh yang tak dapat dihindarkan itu misalnya tadi kan ada listrik mati. Kalau listrik mati kalau sumbernya dari PLN kan kita nggak bisa mengintervensi sana, beda organisasi. Tetapi kalau misalnya kerusakan mesin, yang namanya kerusakan mesin itu bisa dihindari dengan cara apa? Kita melakukan manajemen perawatan. Mesin itu secara rutin dirawat. Nah, di situ kan yang namanya potensi terjadinya kerusakan kan bisa dihindarkan. Itu. Kalau yang kaitannya dengan listrik yang sumbernya dari PLN susah. Karena apa? Beda organisasi. Kita nggak bisa langsung intervensi PLN. Kamu jangan memadamkan listrik sesukamu. Nggak bisa seperti itu. Tetapi kalau itu kaitannya dengan masalah mesin yang rusak yang ada di internal pabriknya, ini bisa dihindari. Meskipun suatu saat juga ada mesin juga rusak juga, meskipun itu sudah istilahnya Pak, dilakukan perawatan secara rutin. Itu. Tetapi sedikit banyak dengan menerapkan manajemen perawatan yang baik, yang namanya mesin itu bisa dijaga dari kerusakan. Itu Wisnu. Itu kalau yang kelambatan yang tak terhindarkan. Tetapi kalau untuk yang kelambatan dapat dihindari lebih mudah lagi sebenarnya. Contoh waktu saya melakukan riset di PT Batik Merak Manis, ini salah satu perusahaan skala besar lah di Solo ini. Itu kan tempat kerjanya kan sangat panas sekali. Itu karyawan itu sering keluar masuk ruangan untuk mencari udara segar. Nah, bagaimana sih caranya supaya
ruangan tersebut tidak panas? Ya salah satunya dengan cara membuat ventilasi. Cuma permasalahannya kalau dipasang ventilasi juga percuma karena pabriknya berada di lingkungan yang padat penduduk. Dipasang jendela, jendela kita buka, ternyata yang di luar jendela itu udah ada tembok rumah orang lain. Jadi udara nggak bisa masuk lagi. Terus bagaimana caranya? Nah di sana itu kan atap pabrik itu biasanya kalau nggak asbes itu seng. Nah ini kita bisa modifikasi dengan menggunakan tanaman rambat. Tanaman rambat itu kan nanti daunnya akan menutup sengnya tersebut. Sehingga yang namanya sinar matahari tidak langsung kena ke seng, tapi tertahan oleh tanaman rambat tersebut. Nah ini kan suhu di dalam ruangan itu bisa tidak terlalu panas. Ini bisa menghindari karyawan yang sering keluar masuk. Tuh. Ini bahkan kemarin salah satu dosen TIP UGM dia mencoba membuat modul ya tanaman ini tujuannya apa? Untuk menurunkan temperatur di warung-warung makan yang ada di shelter ini, shelter warung makan yang ada di Kaliurang. Gitu. Di situ ada kotak-kotak yang diisi tanaman lumut-lumutan atau apa itu, kemudian ditaruh di atas atapnya supaya sinar matahari tidak langsung kena ke atap. Itu Wisnu. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Sukma? Belum ada, Pak. Kanaya? Belum ada, Pak. Nesa? Belum ada, Pak. Ini masa yang bertanya itu hanya itu saja, padahal di sini ada 64 orang loh. Bayarnya sama. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ya orang itu nggak ada kerjanya ya ini, yang namanya gerakan aja dipelajari. Terus cuma permasalahannya di kita itu saya nggak tahu apakah ini justru mengalami kemunduran karena saya praktikum APK analisis perancangan kerja itu sekitar tahun 93-94 kalau nggak salah. 93-94 itu di tempat saya sudah menggunakan kamera untuk merekam aktivitas gerakan tersebut. Terus kemudian videonya di setel, di situ kita mengamati gerakannya, dibuat secara slow motion. Tetapi sekarang di era tahun 2000, ya di TIWNS 2021-2020 itu kita masih menggunakan pengamatan secara visual dengan mata kita. Nah, ini kan kalau di tahun 9, katakanlah 94 terus kemudian sampai ini tuh udah berapa puluh tahun. Kok teknologinya malah mengalami kemunduran gitu. Ini nanti akan menjadi PR bagi kalian. Bagaimana sih caranya kita di angkatan kalian itu nanti kita sudah masuk ke eranya ergonomi 4.0. Jangan ke ergonomi 1.0 lagi, tapi udah 4.0. Untuk pengambilan datanya, kalau selama ini kita amati secara manual, ya sekarang kita memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Sudah ada kamera, sudah ada video, ya itu kita gunakan, kita maksimal peralatan tersebut. Jadi nanti perancangannya nggak hanya meja kursi nggak hanya meja kursi saja, tapi bisa udah ke arah perancangan yang exoskeleton tadi. Bagaimana nanti kaitannya dengan membuat robotnya itu harusnya ke arah situ. Jangan malah mundur. Terus contoh lagi, bagaimana nanti kalian bisa mengembangkan sebuah alat pendeteksi kelelahan. Sehingga nanti dengan alat tersebut kita bisa meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan. Contoh misalnya kecelakaan di jalan raya atau kecelakaan lalu lintas. Nah, kecelakaan lalu lintas selama ini itu kan lebih dominan disebabkan oleh human error, yaitu dari sopirnya yang capek atau ngantuk. Nah, di situ
di baju supirnya itu kita pasang sebuah alat, kita deteksi di situ. Nanti di situ akan kelihatan kalau misalnya denyut nadinya naik atau gerakan matanya sudah mulai lambat atau keringatnya ini berlebihan, itu dan menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Nah di situ nanti ada sensornya. Sensor yang akan terbaca oleh orang yang di kendaraan tersebut. Ketika sensor nyala, berarti kita bisa memperingatkan, supir kamu istirahat dulu. Itu harusnya yang kita rancang itu sudah mengarah ke situ. Jangan kembali ke meja kursi lagi. Meja kursi itu biarlah itu menjadi zamannya saya. Atau paling enggak nanti ada juga yang kalian ini kembangkan lagi, coba ngangkat yang tema tadi, perancangan keyboard tadi. Harus ada yang berani. Gitu. Nah, terus nanti bagaimana Pak cara merakit ininya, panel-panelnya yang di laptopnya? Itu biar kerjaan orang informatika sama orang elektro. Nah, tugas saya hanya ini, menghitung pembebanannya. Kalau untuk novel bahasa Indonesia itu pembebanan masing-masing jari itu berapa persen. Gitu. Itu tugasnya, yang membuat sistemnya itu orang TI. Ini kita harus membuat atau merancang keyboard versi orang Indonesia. Itu ranahnya orang TI. Terus kalau bagian onderdil dalamnya itu bagaimana nanti menyusun komponen elektroniknya, serahkan saja ke orang elektro. Nah, kan kita bisa kerjasama. Di dunia ini kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi harus saling bekerja sama dengan orang lain, dengan jurusan yang lain. Itu pesan saya, supaya nanti di hari angkatan yang baru ini 2021 ini kita bisa mengembangkan keilmuan TI itu menjadi lebih maju lagi, jangan malah mengalami kemunduran. Oke, ada pertanyaan lagi terkait dengan tema hari ini mengenai studi gerakan? Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kuliah malam ini saya akhiri. Sudah cukup? Nggak ada pertanyaan lagi? Sepertinya cukup, Pak. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kuliah malam ini saya akhiri. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.